Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memperkenalkan kampus kita Unugiri untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengambilan informasi. Halo, di sini saya Rizky Nawati dengan NIM 2211016 dengan prodi Teknik Informatika. Hai, saya Devina Fakarisma dengan NIM 221101120 dari program studi Teknik Informatika. Halo, perkenalkan nama saya Eka Suratayu Niftani, prodi Teknik Informatika, NIM 221101125. Halo semua, kami di sini akan menyampaikan tentang materi pengambilan informasi atau information retrieval. Di sini saya akan menyampaikan apa itu pengambilan data atau information retrieval. Bagian teoritis. Yang pertama, menurut T.J. van Rijsbergen tahun 1979, information retrieval is the process of finding material of an unstructured nature, usually text that satisfies an information need from large collection. Artinya, information retrieval adalah proses menemukan materi yang tidak terstruktur, biasanya berupa teks untuk memenuhi kebutuhan informasi kumpulan data yang besar. Yang kedua, menurut Manning, Regeven, dan Sturz tahun 2008, dalam buku Introduction to Information Retrieval is connected with direction, storage, and organization and access to information item. Artinya, IR berfokus pada bagaimana informasi direpresentasikan, disimpan, diorganisasikan, dan diakses agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan relevan. Selanjutnya yang ketiga, menurut Bezayates dan Ribeiro Neto 2011 dalam modern information retrieval. Information retrieval is the science of searching for information in document, searching for document themselves, and also searching for metadata that describe the document. Artinya, information retrieval adalah ilmu yang mempelajari cara mencari informasi dalam dokumen, mencari dokumen itu sendiri, dan mencari metadata yang menggambarkan dokumen. Jadi kesimpulannya, information retrieval bukan hanya sekedar mengambil informasi, tetapi menemukan informasi yang relevan sesuai kebutuhan pengguna dari kumpulan data besar. Fokus information retrieval terletak pada yang pertama, representasi informasi, bagaimana data disusun. Yang kedua, proses pencarian dan pengindeksan, serta yang ketiga, penilaian relevansi hasil pencarian. Selanjutnya, manfaat information retrieval di berbagai bidang, yaitu yang pertama, mesin pencari. Contohnya Google, Bing, Yahoo, Search, dan lain-lain. Fungsinya mencari dan menampilkan halaman web paling relevan dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna atau user. Proses information retrieval menentukan ranking hasil pencarian berdasarkan relevansi, popularitas, dan konteks pengguna. Manfaatnya yaitu menghemat waktu pencarian informasi, yang kedua menyediakan akses cepat ke sumber pengetahuan global. Tanpa information retrieval, hasil pencarian akan acak dan tidak relevan, membuat pengguna sulit menemukan informasi yang dibutuhkan. B. Sistem rekomendasi, contoh YouTube, Netflix, TikTok, Tokopedia, Shopee. Fungsi menyajikan konten atau produk yang paling sesuai dengan preferensi pengguna. Information retrieval digunakan untuk menganalisis kata kunci, riwayat pencarian, dan perilaku pengguna, lalu merekomendasikan item relevan. Manfaat yang pertama, pengalaman pengguna lebih personal. Yang kedua, meningkatkan kepuasan dan efisiensi dalam menemukan produk atau hiburan. C. Pustaka digital dan repositori ilmiah. Contoh Google Scholar, Researchgate, Perpusnas Digital, Unugiri Repository. Fungsi menyediakan pencarian cepat untuk jurnal, artikel, dan skripsi berdasarkan topik yang tertentu. IR membantu mengolah metadata dokumen, judul, penulis, kata kunci agar mudah ditemukan. Berikutnya, manfaat mempermudah mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam mencari referensi ilmiah, mendorong dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara terbuka dan terhubung. Yang D. Analisis data besar, Big Data Analytics. Dalam dunia bisnis dan riset, information retrieval berperan penting dalam analisis teks, opini publik, dan tren digital.
Contoh penerapannya yaitu analisis sentimen media sosial untuk strategi pemasaran, kemudian pencarian dokumen hukum, berita atau data medis secara cepat. Kemudian juga ada manfaatnya yaitu mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, mengubah data tidak terstruktur menjadi informasi bernilai. Secara keseluruhan, information retrieval menjembati manusia dan data. Dengan IR, kita dapat mengambil data tetapi menemukan makna di dalamnya. Oleh karena itu, IR menjadi fondasi dari hampir seluruh sistem informasi modern yang membantu kita belajar, bekerja, dan berinteraksi di dunia digital. Cara kerja information retrieval. Information retrieval (IR) adalah proses menemukan informasi yang relevan dari sekumpulan data yang besar, seperti dokumen teks, situs web, atau database. Proses information retrieval umumnya terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, pengumpulan data atau data collection. Tahap ini mengumpulkan berbagai sumber informasi yang akan digunakan dalam sistem pencarian. Misalnya, mesin pencari seperti Google melakukan web crawling, yaitu mengunjungi jutaan situs dan menyimpan salinannya di server. Contoh, Google Bot menjelajah halaman web dan menyimpan dalam database indeks Google. B. Pengindeksan atau indexing. Data yang telah dikumpulkan diolah menjadi struktur indeks agar pencarian bisa dilakukan dengan cepat pada tahap ini. Yang pertama, teks dipecah menjadi kata kunci, tokenization. Yang kedua, kata umum seperti dan, di, yang dihapus menggunakan stopword removal. Yang ketiga, kata dikembalikan ke bentuk dasarnya, yaitu stemming. Contoh kalimat, siswa belajar menggunakan komputer, diubah menjadi token, siswa belajar guna komputer. Yang ketiga, pencarian dan rankingan atau search and ranking. Ketika pengguna mengetikkan query, sistem mencocokkannya dengan indeks, lalu menghitung tingkat relevansi antara query dan dokumen menggunakan metode seperti TF-IDF atau Gaussian Similarity. Dokumen dengan skor relevansi tertinggi ditampilkan paling atas ranking. Selanjutnya contoh pengguna information retrieval di dunia nyata. Yang pertama, mesin pencarian Google, Bing, dan seterusnya. Pengguna information retrieval digunakan untuk menemukan dan menampilkan informasi yang paling relevan dari miliaran halaman web berdasarkan kata kunci user atau pengguna. Contoh nyatanya, saat seorang itu mengetik resep ayam geprek di Google, sistem information retrieval akan yang pertama menelusuri indeks halaman web yang mengandung kata kunci tersebut. Kedua, mengukur relevansi setiap halaman berdasarkan algoritma seperti TF-IDF, PageRank atau BM25. Yang ketiga, menampilkan hasil paling relevan di urutan teratas pada halaman pencarian. Yang kedua yaitu platform e-commerce. Contohnya Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya. Information retrieval membantu pengguna menemukan produk yang sesuai dengan kata kunci pencarian dan preferensi mereka. Contohnya ketika pengguna atau user mencari sepatu running pria di Shopee, maka akan muncul yaitu sistem information retrieval mencari deskripsi, judul, dan kategori produk yang relevan. Yang kedua, hasil pencarian diurutkan berdasarkan relevansi, popularitas, dan ulasan. Yang ketiga, teknologi information retrieval juga digunakan dalam rekomendasi produk serupa atau pencarian berbasis gambar. C. Pustaka digital dan repositori ilmiah. Contoh Google Scholar, ResearchGate, Perpusnas Digital, Unugiri Repository. Fungsi menyediakan pencarian cepat untuk jurnal, artikel, dan skripsi berdasarkan topik yang tertentu. IR membantu mengolah metadata dokumen, judul, penulis, kata kunci agar mudah ditemukan. Berikutnya, manfaat mempermudah mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam mencari referensi ilmiah, mendorong dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara terbuka dan terhubung. Selanjutnya yaitu analisis pribadi. Menurut saya, analisis information retrieval itu sangat penting bagi calon profesional di bidang teknologi dan manajemen data karena membantu mencari dan mengelola informasi secara efisiensi. Di tengah banyaknya data digital, dengan information retrieval kita itu bisa menemukan data yang relevan lebih cepat, memahami cara kerja mesin pencarian, serta mendukung
keputusan pengambilan berbasis data yang akurat. Analisis pribadi menurut saya, kemampuan information retrieval penting karena membantu kita menemukan dan memanfaatkan informasi dengan cepat dan tepat. Bagi calon profesional di bidang teknologi dan manajemen data, kemampuan ini berguna untuk mengolah data besar, membuat keputusan berbasis informasi, serta mendukung inovasi di era digital. Analisis pribadi menurut saya, kemampuan pengambilan informasi atau information retrieval merupakan relevan dalam dan menarik dalam bidang ilmu komputer atau sistem informasi karena menyentuh langsung aspek fundamental dan cara kita berinsight dengan informasi di era digital ini. Sebagai penutup, mari kita pahami bahwa kemampuan mencari, memilih, dan mengelola informasi di era digital adalah keterampilan esensial. Dengan menguasai information retrieval, kita tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menciptakan pengetahuan yang baru, bermanfaat bagi masyarakat.